guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Bajang Anggur. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman cara oplos pupuk atau cara mencampurkan pupuk agar setara dengan pupuk MKP. Jangan lupa sebelum menonton lanjut ke video, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Let's go. Sebelum lanjut ke video tutorial atau trik untuk oplos pupuk ya, alangkah baiknya teman-teman lebih dahulu mengetahui apa sih itu pupuk. Jadi pupuk itu adalah bahan yang ditambahkan ke tanah ya, satu atau dua lebih unsur hara yang ditambahkan ke tanah guna untuk memacu pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, baik itu tanaman sayuran maupun tanaman buah-buahan. Sedangkan unsur hara itu sendiri adalah senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara itu dibagi menjadi dua ya, ada hara makro dan ada hara mikro. Hara makro itu seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan hara mikro itu adalah seperti boron, besi, dan lain-lain. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang pupuk, kalau kita berbicara tentang unsur hara, pasti kita akan berbicara tentang produk. Nah, jadi seperti teman-teman yang biasa teman-teman gunakan itu adalah pupuk MKP ya teman-teman, dimana pupuk MKP itu merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan kalium dan fosfor. Kenapa harus MKP? Ya, pertanyaannya kan karena kalium dan fosfor itu berperan penting dalam proses penguatan akar dan memacu pembungaan serta memacu pematangan buah itu sendiri. Makanya sebelum teman-teman pangkas anggur, ya, alangkah baiknya teman-teman menggunakan pupuk MKP atau pupuk yang memiliki kandungan fosfor dan kalium. Sedangkan ya fakta sekarang ya, makin hari harga pupuk itu makin naik. Jadi di sini teman-teman saya akan memberikan alternatif lain yang lebih irit dibandingkan dengan teman-teman menggunakan MKP. Apa itu? Nah, jadi di sini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa MKP itu memiliki kandungan kalium dan fosfor. Nah, jadi saya menggunakan pupuk yang pertama itu adalah, nah ya teman-teman bisa lihat ya, saya menggunakan pupuk KNO3 ya, dimana pupuk ini merupakan pupuk kalium yang ada dalam MKP itu saya gunakan KNO3. Teman-temannya bisa lihat ya seperti ini. Bisa teman-teman menggunakan merek-merek lain juga. Kebetulan di sini saya menggunakan merek dari DGW. Lalu kemudian yang kedua, nah di samping kalium yang ada di MKP kan fosfor. Nah, fosfornya itu saya peroleh atau saya gunakan dari ini teman-teman ya. Saya beli ecer kebetulan. Ini merupakan pupuk SP26 yang dimana memiliki kandungan fosfor. Nah, sehingga ketika teman-teman mix ya, atau ketika teman-teman oplos, ketika teman-teman campur SP26 dengan KNO3 itu ya, maka akan menghasilkan pupuk yang mengandung kalium fosfor yang ada dalam MKP tersebut. Kenapa saya bilang lebih irit? Karena teman-teman ya di pasar sekarang itu harga MKP itu sangat tinggi ya, sekitar 60 sampai 65.000 per kilonya. Sedangkan ini pupuk yang saya gunakan ya, KNO 1 kilo itu harganya sekitar 30 sampai 35.000 dan SP26 itu harganya di kisaran 8 hingga 10.000 ya. Teman-teman tinggal total sendiri ya, berapa persentase atau berapa ribu teman-teman irit per kilonya. Kalau saya hitung-hitung itu, kalau saya total ya, kalau dijumlahkan SP26 ini dengan KNO itu harganya hanya sekedar di angka 40.000 ya teman-teman. Beda halnya dengan MKP. MKP di harga 60.000. Nah, itu lumayan selisihnya, itu 20.000 per kilonya.
kalau teman-teman punya 1 hektar, berapa yang teman-teman bisa hemat biayanya ya, berapa teman-teman bisa lebih irit biaya produksi dari tanaman anggur itu sendiri. Itu biasa ya teman-teman, cara aplikasi atau cara pengoplosannya itu kayak gimana, lihat ke sini. Jadi yang pertama itu pupuk SP36 ya, dimana kandungan dari MKP itu atau MKP itu cukup tinggi ya, sekitar 50%-an MKP-nya. Nah, kalau ini kan 26 fosfornya. Nah, kalau di MKP itu sekitar 50% lebih fosfornya, ini 26% fosfornya. Jadi perbandingan untuk mengoplos atau untuk mencampur KNO3 dengan fosfor itu 2:1 ya, 2 SP26 dan 1 KNO-nya. Kalau di sini saya menggunakan per tanaman itu 2 sendok SP26 dan ditambah 1 sendok KNO. Lalu kemudiannya setelah dicampur tadi ke dalam air, teman-teman larutkan hingga larut. Nah, kenapa harus dilarutkan? Ini pertanyaan penting. Karena tanaman itu dapat menyerap pupuk atau pupuk yang kita aplikasikan itu dalam bentuk larutan atau sudah tercampur dengan air. Baru tanaman itu bisa menyerap hingga dibawa ke daun kemudian diproses. Kenapa harus fosfor ya? Ini teman-teman, ini penting sekali ya. Karena fungsi dari fosfor itu sendiri adalah untuk memacu karena untuk memacu pembungaan ya. Karena fosfor itu merupakan salah satu senyawa penyusun seperti enzim, terus kemudian DNA, RMA yang berperan penting dalam pembungaan dan pembuahan serta pematangan buah. Terlebih khusus ya, atau terkhusus untuk buah anggur. Sedangkan kenapa harus kalium? Nah, ini kenapa kok nggak yang lain? Kenapa nggak nitrogen? Kenapa nggak pupuk-pupuk unsur hara makro dan mikro yang lain? Kan banyak ya. Karena kalium itu berperan penting ya dalam memacu proses translokasi ya. Kalau teman-teman tahu itu translokasi itu dimana hasil fotosintesis itu disebarkan ke seluruh jaringan tanaman dan khususnya untuk buah. Kenapa? Makanya kalau teman-teman untuk memaniskan buah itu harus menggunakan pupuk kalium ya, karena kalium itu dapat memacu proses translokasi glukosa hasil dari fotosintesis itu ditumpuk di buah, sehingga buah itu rasanya lebih manis kalau teman-teman pupuk menggunakan kalium. Itulah pentingnya kenapa teman-teman harus menggunakan fosfor dan kalium 4 kali ya, seperti biasa ya, yang konten-konten kreator atau di YouTube atau di artikel teman-temannya 4 kali sebelum pemangkasan aplikasi pupuk fosfor dan kalium. Ya, kalau teman-teman pengen lebih irit ya, ikuti cara saya tadi, ataupun kalau pengen lebih irit lagi teman-teman, KNO3 itu bisa teman-teman ganti dengan ZK ya. Bisa teman-teman ganti dengan ZK yang ada di pasaran. Ya, cara aplikasinya setelah pupuknya larut ya, teman-teman tinggal siram. Teman-teman tinggal siramkan ke tanaman. Seperti ini ya. Nah, teman tinggal siramkan. Usahakan teman-teman nyiramnya itu di sekitar batang ya, karena akar dari tanaman itu atau akar dari tanaman yang berpotensi untuk menyerap unsur hara itu ada di sekitaran kanopi dari tanaman-tanaman itu. Demikian video kali ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye bye.